Sebelum saya lanjut, siapkan dulu. Sudah siap belum? Siap ya? Jadi saya akan sampaikan sesuatu, ini contoh. Tentu saja contoh akan banyak. Tapi kalau saya ngasih contohnya terlalu banyak, nggak cukup 2 jam. Jadi saya ngasih contohnya sedikit aja. Sedikit ya? Oke. Sudah siap ya? Nah, jadi ayat ini bisa dipahami? Siapa yang mengeluh? Rasul. Pada siapa mengeluh? Pada Allah. Apa keluhannya? Ya, jadi keluhannya ya kaumku, berarti kaumku itu adalah pengikutnya dong. Yang ngaku-ngaku pengikutnya kan, pasti bukan yang lain. Ngaku sebagai pengikutnya Rasulullah, pedoman hidupnya Al-Quran, tapi begitu dibacakan isinya Al-Quran, isi ya, bukan kulitnya, bukan cangkangnya, nolak. Banyak gak yang kayak gitu? Bahkan menganggap asing. Menganggap asing, bahkan menyalahkan orang. Makanya saya bilang tadi, orang yang masih menyalahkan orang lain sebetulnya tanda buat dia belum belajar. Nah, jadi sekarang udah tahu ilmunya ya. Kalau ada yang nyalahkan ini, nyalahkan itu, udah gak apa-apa, belum belajar. Gitu aja. Paham ya? Oke. Bisa dilanjut. Oke. Nah, Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 23. Ini dasar-dasarnya dulu. Wallazina kafaru bi ayatillah waliqaihi. Nah, saya bacakan ini hari ini Arabnya dibacakan lengkap supaya tidak salah paham, ya. Wallazina, dan orang-orang kafaru yang tertutup. Harus diterjemahkan ya. Kafaru itu dari kata kafir, itu tertutup. Jadi orang yang tertutup itu belum tentu orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Bisa jadi kita sulit mendapatkan pengetahuan baru, sulit menerima kebenaran baru, karena kita sudah menutup diri. Apa yang menutupnya? Yang menutup kita itu 2, 1 dogma, 2 doktrin. Paham sampai sini? Nah, coba dicek. Ada yang tertutup nggak di sini? Nanti kita lihat ya. Kalau berbenturan berarti kita masih menutup diri. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang tertutup bi ayatillah, terhadap tanda-tanda Allah. Jadi ayat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tanda. Paham ya? Apa bahasa Indonesianya? Tanda. Banyak gak tanda-tanda Allah? Banyak. Tanda Allah itu disebutnya alamat. Alamat jadi alamin. Jadi alam semesta ini dengan segala isinya semua adalah tandanya Allah. Bukti keberadaan Allah. Setuju sampai sini? Oke. Wallazina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Mohon maaf. Banyak gak tanda-tanda Allah? Banyak. Coba melihat pohon. Melihat apa? Melihat Allah atau melihat pohon? Melihat orang. Melihat Allah atau melihat orang? Katanya semua tanda-tanda Allah. Harusnya kalau semua tanda-tanda Allah, melihat apapun yang dilihat bukan casingnya. Yang dilihat adalah isinya. Jujur ya, kalian melihat casing, melihat isi. Berarti sudah terbuka atau masih tertutup?
Itu wallazina kafaru itu. Paham ya? Oke. Clear sampai sini? Oke. Wallazina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah, waliqaihi, ditambah lagi. Dia tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Yang kedua, dia juga tertutup terhadap perjumpaan dengan dia. Dua ya. Tertutup terhadap tanda-tanda Allah, melihat sesuatu hanya casingnya saja. Contoh sederhana. Kan waktu itu iblis disuruh sujud pada Adam. Malaikat juga disuruh sujud pada Adam. Yang sujud siapa? Yang sujud malaikat. Iblis nggak mau sujud. Kenapa? Karena iblis itu tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Dia hanya melihat Adam sebagai Adam. Maka dia ketika ditanya kenapa kamu tidak mau sujud, yang jadi argumen iblis itu kan karena Adam terbuat dari tanah sedangkan aku terbuat dari api. Dia merasa seakan-akan api lebih mulia dari tanah. Siapa yang ngajarin kalau api lebih mulia dari tanah? Kan egonya sendiri. Kan semuanya kan setara. Coba perhatikan, Bapak Ibu nanam biji jagung di tanah, kemudian gak ada api dari matahari, kan gak jadi. Jangan merasa paling penting, jangan merasa paling hebat. Nah ini kan iblis ini sedang merasa seakan-akan api lebih mulia dari tanah, karena ketidaktahuannya. Nah orang-orang yang suka merasa paling hebat, paling benar, nyalain orang. Nah, kira-kira sama nggak dengan siapa namanya tadi itu? Saya lupa lagi. Bisa jawab ya? Bisa jawab. Saya nggak tega. Makanya iblis itu kan dari kata balasa, yablusu iblis, ablasa yablusu iblis. Jadi iblis itu dari akar kata balasa, ablasa, yablusu iblis. Ablasa itu menurut para mufasir artinya adalah tidak ada kebaikannya sedikit pun. Itu balasa itu. Kalau ablasa dalam bahasa Arab itu artinya putus asa, berduka cita. Nah dalam bahasa Yunani ternyata itu ada mirip-mirip katanya. Diabolos itu bahasa Yunaninya. Diabolos itu artinya mereka yang suka menebarkan fitnah, menebarkan kebencian, menebarkan onar, membuat perpecahan. Itu dalam bahasa Yunani disebutnya diabolos. Saya juga nggak ngerti kok mirip-mirip bahasa Indonesia ya. Diabolos. Ya, makanya suka bolos belajar, gak tekun belajarnya, kayaknya nanti jadi calon juga tuh. Calon, ya itulah. Paham ya? Sampai sini bisa mengerti? Oke lanjut dulu. Dan orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Oh yang tadi belum selesai. Iblis itu disuruh sujud pada Adam, gak mau. Karena yang dilihat iblis itu Adam casing. Padahal sebetulnya Adam yang casing ini itu cuma cangkangnya. Adam yang sebenarnya itu kan ruhku yang ditiupkan pada Adam. Kan di Quran dikatakan fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi sebetulnya di balik Adam itu ada satu daya semesta yang menggerakkan Adam, yaitu ruhku. Ruhku itu bagian dari dirinya Tuhan. Yang menjadi Adam sejati. Nah, iblis itu tidak bisa melihat ruhku, tidak bisa melihat casing, tidak bisa melihat di balik casingnya Adam. Dia hanya melihat Adam sebagai casing. Makanya untuk melihat itu, lihat argumen iblis. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud?
Jawabannya, argumennya apa? Karena Adam terbuat dari tanah dan aku terbuat dari api. Dia memberi makna sendiri dengan egonya, seakan-akan tanah lebih mulia daripada api. Padahal kalau tidak ada matahari, tidak ada api, kan tidak ada itu jagung. Setuju sampai sini? Sama pentingnya? Awas ya, di dunia ini semua sama pentingnya. Makanya jangan merasa paling penting ya di jalan. Lalu semua harus menyingkir karena saya paling penting. Nah, yang suka merasa paling penting, yaitu gak tega saya nyebutnya. Ya dia bolos. Nah, udah dia bolos aja ya, biar lebih sopan sedikit. Merasa paling penting, merasa paling terhormat, merasa paling hebat. Lalu memberi status sendiri pada dirinya dan orang lain di luar dia itu seakan lebih rendah daripada dia. Kehilangan rasa kesetaraan pada orang lain. Nah, yang seperti itu sebetulnya namanya diabolos. Pakai bahasa Yunani aja lah biar enak. Kayaknya lebih sopan itu. Dalam bahasa Arab, ablasa itu artinya putus asa. Putus asa terhadap apa? Nah, saya coba baca beberapa tafsir, dikatakan di situ putus asanya itu putus asa terhadap rahmat Allah. Akhirnya saya cari ayatnya, ada nggak yang menyatakan itu dalam Al-Quran? Ternyata ada ayatnya. Ayatnya adalah Quran surat Al-Ankabut ayat 23. Mari kita baca lebih lengkap lagi. Dan orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah dan tertutup terhadap pertemuan dengan Dia, gak percaya, tidak mau berjumpa, maka kata Quran mereka ini adalah putus asa. Nah, putus asa dalam bahasa Arabnya adalah ablasa. Ablasa sudah jadi iblis. Makanya siapapun yang putus asa dalam kehidupannya, sebetulnya dia sedang menjadi diabolos. Lebih sopan. Putus asa terhadap apa? Jelas sekali di sini dikatakan, ulaika yaisu mir rahmati. Putus asa terhadap rahmatku. Ya, maka ulaika lahum azabun alim, maka mereka itu pasti akan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Paham sampai sini? Oke. Jadi bisa dimengerti sekarang, ya. Orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah, tertutup terhadap perjumpaan dengan Allah, mereka ini sebetulnya orang yang putus asa, sedang mewarisi ablasa, sedang mewarisi sifatnya iblis. Dan sifatnya iblis disebut syaiton. Makanya syaiton dari syatona, syayatin. Artinya adalah menjauh. Makanya orang yang putus asa terhadap rahmat Allah, dia tertutup terhadap tanda-tanda Allah, tertutup terhadap perjumpaan dengan Allah, maka kata Quran, dia itu adalah ablasa, putus asa. Dan gara-gara putus asa itulah, maka lama-kelamaan dia semakin menjauh dari Allah. Syatona, syayatin. Tuh. Makanya merasa seakan-akan dekat dengan Allah, padahal dia semakin jauh. Sudah melakukan ritual itu, ritual ini, rasanya sudah paling dekat aja dengan Allah, tapi kenyataannya jauh. Buktinya akhlaknya jauh dari akhlaknya Allah. Makanya orang-orang yang sudah tercelup oleh celupannya Allah, sibgot Allah, akhlaknya pun akhlaknya Allah, disebut tahaluk bi akhlakillah. Clear sampai di sini? Oke, lanjut dulu. Jadi orang-orang yang putus asa terhadap rahmat Allah, dia itu tertutup terhadap tanda-tanda Allah, dia juga tidak tertutup terhadap perjumpaan dengan Allah. Maka mereka itu, kata Allah dalam Quran surat Al-Ankabut tadi,
pasti mereka akan celaka. Karena dia keluar dari sistem yang Allah ciptakan. Makanya semua orang-orang yang keluar dari sistem yang Allah ciptakan pasti celaka. Oke, lanjut dulu ya. Nah, saya ngasih tes dulu. Tes. Ini tes dari Quran. Tes dari Quran. Kan tadi saya bilang, ada orang yang mengklaim kalau dirinya itu berpedoman pada Al-Quran. Yes? Okay. Tetapi begitu dikasih sesuatu dari Quran, cuman berbeda dengan yang dia pahami selama ini, dia menolak. Ada yang gitu? Ada. Ini contohnya. Coba Bapak Ibu nolak apa tidak? Ini Quran surat Hud, surat 11 ayat 106. Fa'ammal ladina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi di dalam neraka itu mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Nah, jauhkan pikiran kita dari ilusi. Menarik dan mengeluarkan napas di mana? Kan di tubuh pada saat kita masih hidup. Coba sekarang saya nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang bernafas? Kan napas itu cuma dua. Narik, keluar. Narik, keluar. Cuma begitu kan? Di mana itu terjadi? Di sini. Di sini. Di sini. Pada saat kita masih hidup. Kalau kita sudah tidak di tubuh ini lagi, keluar dari sini, kan disebutnya juga menghembuskan napas yang terakhir. Kan selesai bernapas. Paham ya? Kan orang mati itu menghembuskan napas terakhir. Kalau dia sudah keluar dari tubuh, gak ada lagi istilah nafas. Gak ada. Istilah napas itu hanya ada saat sedang ada di sini. Setelah keluar dari sini gak ada istilah napas. Gak ada. Clear sampai sini? Nah, kata Quran, neraka itu, nar. Makanya di Quran itu cuma dua, nar dan nur. Nar, nur gitu aja. Jadi nar itu sering diterjemahkan neraka. Nar itu adalah api, bahasa Arab. Ingat ya, api itu bukan untuk membakar sebetulnya. Tapi api itu dihadirkan untuk mematangkan. Paham? Saya mau nanya, Bapak Ibu di rumah punya api? Punya. Sehari-hari itu api digunakan untuk membakar Bapak Ibu atau untuk mematangkan? Mematangkan nasi, mematangkan daging. Betul enggak? Jadi api itu terserah kita. Mau digunakan untuk membakar bisa, digunakan untuk mematangkan bisa. Jadi jangan takut dengan nar. Kan nar itu memang diciptakan untuk mematangkan. Paham? Paham ya? Ada nggak di sini yang makan beras langsung gitu dari karung? Kan butuh api, butuh nar. Kalau begitu, neraka penting nggak? Penting. Makanya segala kesulitan, segala penderitaan bisa jadi itu adalah nar untuk mematangkan. Dari situ kita jadi matang, jadi manusia dewasa. Gak mau lagi masuk ke situ. Masuklah pada ruang baru, namanya jannah. Jannah disebut surga. Surga berhubungan dengan nur. Makanya surga, mercu sur. Jadi surga itu berhubungan dengan cahaya. Makanya nar, nur gitu aja di Quran. Jadi nar itu frekuensi rendah, nur itu frekuensi tinggi. Nar panas, nur dingin. Nar kacau, nur damai. Tinggal pindah dari nar ke nur gitu aja. Di Quran cuma nar nur aja. Betul nggak? Makanya di Quran dikatakan Allahu nurun. Tuh. Begitu bersama Allah. Bersama cahayanya. Masuk pada dimensi ketenangan batin
yang terdalam, itu nur. Cuman kan kita otaknya sudah terlalu rusak. Dicekoki oleh dogma seakan-akan Tuhan itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menciptakan tempat untuk membakar hamba yang dicintainya. Tuhan macam apa? Dan kita percaya karena memaknainya begitu. Kan itu berlawanan dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana mungkin? Bahkan Dia yang mengangkat kita dari nar menuju nur. Coba di Quran dikatakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur. Allah itu pemimpinnya orang yang beriman. Dan Dia yang memindahkan kamu dari zulum, dari kegelapan kepada nur, dari nar ke nur. Dari alam rendah ke alam yang tinggi. Makanya Allah itu kasih sayangnya luar biasa. Akan terus menarik kita supaya dari nar menuju nur, gitu aja kok. Nar nur aja. Paham sampai sini? Oke. Jadi kata Quran, neraka di mana? Tempat di mana kamu masih bernapas, kata Quran. Nerima enggak? Nerima enggak? Itu kata Quran. Kalau enggak nerima, berarti dia siapa tuh? Ablasa. Berarti dia bolos terus. Ini kajian mahal Bapak Ibu, mahal banget ini. Di seluruh dunia cuma di sini. Lanjut. Jadi neraka itu di mana? Di tempat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan nafas. Lanjut dulu. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Kata Quran, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi langit dan bumi aja kata Allah masih ada. Sementara kita dari dogma, dari doktrin punya pandangan bahwa neraka itu nanti. Sekarang belum ada. Surga pun nanti. Sekarang belum ada. Sekarang saya mau nanya, itu Nabi Adam diusir dari surga bukan? Lah kalau surganya nanti berarti surga belum ada. Sedangkan Adam aja terusir dari surga. Berarti surganya sudah ada? Lah terusir dari surga masa surganya belum ada? Gimana sih kalian ini? Maaf tadi saya salah mengeja ya. Brain rot maksud saya. Brain rot. Brain rot itu artinya adalah kedangkalan otak. Otak mengalami ketumpulan, brain rot maksud saya. Brain itu otak, brain rot. Jadi brain rot itu adalah ketumpulan otak karena terlalu dihujani oleh kedangkalan pengetahuan. Dan itu bisa terjadi loh. Malas mikir. Lanjut dulu. Jadi langit dan bumi masih ada? Kata siapa? Lah kata Quran, terus saya bingung ya. Kalau saya membicarakan ini dari Quran, kemudian katanya saya salah. Terus saya harus berpedoman pada apa? Lanjut dulu ya. Ini contoh. Contoh bahwa ya kata Rasul, kaumku telah menjadikan Quran itu sia-sia. Nah, apa manfaatnya? Nanti kita buka rahasianya. Lanjut dulu. Ini surat Hud ayat 107. Wa ammal ladina su'idu fafil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ar illa ma syaa rabbuka. Kata Quran, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam jannah. Sebenarnya jannah itu tidak cocok sebenarnya diartikan surga.
Karena jannah itu arti yang sebenarnya adalah taman sebetulnya, kebun. Makanya jannatin tajri min tahtihal anhar. Makanya di kebun itu ya, di taman itu ada air yang mengalir. Makanya kenapa orang-orang di seluruh dunia mengatakan Indonesia ini adalah surga. Cocok dengan ayat itu. Karena di sana nggak ada air mengalir di sana, batu semua. Cuman karena kita sudah kelamaan tinggal di sini, kita menyepelekan sungai, menyepelekan hutan, menyepelekan semua yang Allah anugerahkan di sini. Karena kita punya angan-angan, ada tempat yang lebih dari ini, lalu melupakan kenyataan. Lalu kata Quran, adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Ayo, nolak atau nerima Bapak Ibu? Ini Quran ya, Quran. Nanti baca lagi di rumah. Quran surat Hud. Beda gak dengan dogma dan doktrin yang selama ini kita terima? Nah yang benar yang mana? Yang dogma dan doktrin atau yang kata Quran? Saya tunjukkan ayatnya. Ini contoh supaya Quran tidak sia-sia. Yuk kita simpulkan. Jadi kata Quran, neraka dan surga itu tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Clear sampai sini? Oke. Jadi sebetulnya ini bisa jadi neraka, ini bisa jadi surga. Terserah. Kamu mau tinggal dalam nar atau tinggal dalam nur gitu aja. Tinggal dalam nar, ya sudah alam rendah. Tinggal dalam nur, itu alam tinggi. Makanya kita belajar kesadaran. Kalau tinggal di kesadaran rendah, apapun jadi masalah. Tinggal di kesadaran tinggi, cuek aja. Kan sudah saya jelaskan kemarin, segala penghalang adalah jalan. Justru penghalang jalan bagi orang yang kesadaran tinggi, itu jalan. Udah baca? Udah dengar kajian yang kemarin diulang lagi di rumah? Kan sudah disampaikan, itu udah rinci sekali. Penghalang jalan adalah jalan. Terserah kesadaran kita. Bisa jadi nar, bisa jadi nur. Bisa jadi gelap, bisa jadi terang. Bisa jadi matang, bisa jadi tidak matang. Terserah kita. Clear sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya ngajinya nih, kecepatannya diturunkan 5 km per jam. Lanjut. Sekarang saya mau kasih contoh. Ini Quran surat Toha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adama. Adam ya, nggak pakai nabi ya. Adam ya. Walaqad ahidna ila Adama min qablu. Fanasya walam najid lahu ajma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam sebelumnya. Namun ia lupa. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nih udah mulai nih cerita Adam. Makanya saya kasih tahu dulu Bapak Ibu. Ada sosok, ada peran. Apa? Ada sosok, ada peran. Ingat ya. Nah, sosok itu seperti ini contohnya. Ya. Kan presiden kita ganti-ganti tuh. Dulu Pak Karno sosok. Ganti jadi Pak Harto sosok. Betul enggak? Ganti lagi jadi Pak Habibie sosok. Ganti jadi Gus Dur sosok, ganti jadi Bu Mega sosok, ganti jadi Pak SBY sosok, ganti jadi Pak Jokowi sosok, ganti lagi sekarang Pak Prabowo, semuanya sosok. Kan sosok itu ganti-ganti Bapak Ibu, tapi perannya sama, presiden. Paham ya? Jadi presiden itu adalah peran. Ya. Nah peran ini bisa diperankan oleh sosok mana saja. Dan pasti sosok berganti-ganti, gak mungkin itu aja.
Sayang sekali kalau kita baca Quran. Begitu dengar kata Adam, kita melihat Adam sebagai sosok, bukan sebagai peran. Melihat Musa, sosok bukan sebagai peran. Melihat Isa, sosok bukan sebagai peran. Coba kalau kita melihat, buka sedikit, jangan terpaku di sosoknya. Karena sosok itu lewat, ganti-ganti, tidak abadi. Sosok tidak abadi, tapi perannya abadi. Rasul, sosok apa peran? Liar keneh gening. Sakit dari tadi saya udah ngomong. Rasul, sosok apa peran? Peran. Makanya Rasul kan zamannya Adam, zamannya Idris, zaman itu kan ganti-ganti sosoknya. Tapi kan kerasulannya kan tetap ada. Paham sampai sini? Oke. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat Adam bukan sebagai sosok, tapi sebagai peran. Kalau sebagai peran, masih ada nggak Adam saat ini? Ada. Kalau sebagai peran, masih ada nggak iblis saat ini? Ada. Di sini.